Hal yang sama, inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Nah, itu artinya di dalam pembahasan kenikmatan yang banyak dalam hidup kita, ya kan, dari belajar dari ayat ini, maka cara bersyukurnya adalah dengan sholat dan korban. Kita lihat ya, bahwa kadang-kadang, ini mohon maaf ya, kadang-kadang orang itu salah cara bersyukurnya. Iya. Orang diberikan Allah harta, cara bersyukurnya apa? Saya Pak ngucap hamdalah itu sehari 1000 kali. Kalau orang punya harta, cara bersyukurnya bukan cuma itu. Iya. Uangmu keluarin. Iya. Itu cara bersyukur. Orang diberi Allah ilmu yang banyak. Cara bersyukurnya ngajar. Cara bersyukurnya memberikan ilmunya. Iya. Memberikan ilmunya. Dan seterusnya. Lihat contoh. Kita semua tahu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud apa? Raja. Iya. Bapaknya Sulaiman. Iya. Alaihissalam. Raja. Kerajaan. Dia raja, tahu sendiri raja. Sebesar itu kenikmatannya Allah berikan pada Daud alaihissalam. Maka ketika Nabi Daud diperintahkan Allah bersyukur atas nikmat itu kalimatnya ucapkan hamdalah wahai Daud, enggak gitu kalimatnya. I'malu ala Dawud syukra. I'malu itu artinya apa? Amal. Lakukan karya. Wahai keluarga Daud, syukra sebagai bentuk syukurmu. Jadi bentuk syukur itu nggak cukup orang ucap alhamdulillah, bacalah 3000 kali sehari, nggak cukup. Karena kau Daud diberikan Allah kenikmatan besar sebagai raja, bentuk syukurmu adalah i'malu ala Dawud syukra. Bukan mengucap hamdalah saja. Itu syukur ya dengan lisanmu. Jadi mohon tidak salah cara bersyukur ya. Tidak salah cara bersyukurnya. Saya udah mengucap hamdalah Pak. Iya. Karena di ayat ini pun sama. Ternyata ketika inna a'tainakal kautsar, Muhammad begitu banyak ya kebaikan yang Allah berikan itu. Bentuk bersyukurnya bukan Allah katakan maka ucapkanlah hamdalah, enggak gitu. Tapi fasalli li rabbika wanhar. Muhammad salat karena Rabbmu dan korban. Jadi justru cara bersyukur yang tepat itu adalah dengan kita melakukan amal, karya yang berhubungan dengan kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Sekarang nikmatnya apa nih? Kalau nikmatnya tadi, Nabi Muhammad nikmatnya banyak macam-macam, ya sudah. Berarti ini cara jawaban terbaik, sholat yang baik karena Allah, kemudian korban. Itu baru kita bisa disebut orang bersyukur. Dan ini harus hati-hati karena Allah sendiri yang menyampaikan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Ya Allah, ya Rabb. Nah, maka dari itu ini kan sesungguhnya merupakan target tertinggi gangguannya iblis. Ya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kalau sudah aku goda ya Allah, anak manusia itu depan, belakang, kanan, kiri, maka engkau ya Allah susah menjumpai anak manusia itu pandai bersyukur. Jadi kalau orang hidupnya penuh syukur, itu udah lepas dari iblis. Iya, kebayang. Itu udah lepas dari iblis. Sehingga sebaliknya, kalau orang hidupnya penuh dengan keluh kesah, apa aja mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manu'a. Serba salah. Dikasih duit banyak pelit, nggak dikasih duit banyak oleh Allah dia keluh kesah nggak ada habisnya. Orang-orang kayak gitu itu pasti dia tergoda, terjerat iblis. Karena iblis sudah tanda bahwa saya berhasil adalah susah orang bersyukur. Ya Rabb. Nah, bentuk bersyukur yang paling jos tadi itu adalah dengan i'malu ala Dawud syukra. Berkarya. Ya. Nah, kalau kita lihat, kita renungi hidup kita, ya Allah, Allah ini baik banget sama saya. Ini. Maka cara bersyukur terbaik adalah
Washolli li rabbika wanhar. Salat untuk Rabbmu dan kurbanlah. Para ulama melebarkan. Di sini memang bunyinya salat dan kurban. Tapi sesungguhnya ini bukan hanya salat dan kurban, tapi ini adalah simbol dua ibadah yang berbeda. Ya. Salat itu ibadah badaniyah. Oke. Ibadah yang menggunakan fisik. Ibadah yang menggunakan fisik macam-macam. Ya, puasa kan juga pakai fisik. Ya kan? Salat pakai fisik, jihad pakai fisik, haji juga ada fisiknya, betul ya? Bahkan Nabi menyebut haji buat perempuan jihad yang tidak ada perang di sana, karena emang perlu fisik yang luar biasa kayak orang perang. Jadi ada ibadah-ibadah yang perlu fisik. Beberapa ibadah kita umpamanya kita mau kemana gitu, kita mau silaturahim, kita mau birrul walidain, orang tua kita entah di mana, itu perlu fisik kan? Kadang perlu fisik. Ibadah-ibadah fisik, tapi yang wanhar, yang korban itu adalah merupakan lambang simbol dari ibadah maliyah, ibadah harta. Nah, ibadah harta bentuknya macam-macam. Menyembelih saja itu bentuknya macam-macam. Akikah menyembelih, korban menyembelih. Kalau ada orang nazar, ya nazar, nanti kalau anakku lulus ini maka saya potong sapi, itu nazar. Itu menyembelih juga, ya kan? Jadi ada hadyu, orang haji nanti itu menyembelih juga. Jadi menyembelih saja macam-macam. Nah, ibadah harta pun macam-macam. Ada wasiat, ada wakaf, ada sedekah infak, ada zakat, ya, ada hibah, ada bermacam. Ada bermacam ibadah harta. Maka ini kalau kita terjemah secara umum, lebih umum, maknanya adalah kalau kenikmatan Allah kau rasakan sangat banyak, maka gabungkan antara ibadah fisik dan ibadah harta. Cakep. Ibadah fisik dan ibadah harta. Ulama menjelaskan gini, Lid. Kalau ibadah fisik, orang masih semangat. Tapi kalau ibadah harta, hati mulai menahan diri. Pas nih, pas. Itu kata para ulama begitu. Kenapa? Kalau harta itu kita genggamnya erat. Kalau fisik, ayo lah. Masih saya kuat, ayo. Bismillah. Mau kemana Pak? Ayo saya jalani. Tapi ini ada duitnya Pak. Wah, sabar dikit ya. Kita cek lagi ya. Gitu. Makanya beberapa ibadah itu, lihat ya, beberapa ibadah menggunakan dua-duanya, fisik dan harta. Contohnya haji. Pas dengan momentum fasholli li rabbika wanhar. Karena begini, fasholli li rabbika wanhar, salat di sini ini bahkan ada ulama yang menerjemahkannya hanya salat Id. Kenapa bisa? Karena salatnya kalimatnya umum. Kenapa salat Id? Ulama mengatakan, coba Anda lihat dalam Quran. Setiap Allah memerintahkan salat, itu yang diperintahkan bukan salatlah, tapi dirikanlah salat. Nah ya, ulama itu jeli banget. Kenapa tiba-tiba di sini itu langsung salatlah, bukan dirikanlah. Di tempatnya dirikanlah salat, dirikanlah salat. Untuk Allah ngasih tanda. Nah gitu menurut sebagian ulama. Untuk Allah ngasih tanda bahwa ini jenis salat khusus. Yang berhubungan dengan korban adalah salat Idul Adha. Nah gitu lihat. Jadi fasholli li rabbika wanhar. Jadi salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Haji umpamanya itu ibadah yang memerlukan fisik dan memerlukan harta. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Allah terima ibadah mereka. Mudah-mudahan kita-kita yang belum, Allah berikan kesempatan untuk kita bisa menikmati, menyempurnakan Islam kita. Tahukah antum? Saya tahu ada orang-orang kaya raya di negeri ini yang bahkan punya pesawat sendiri tapi belum pernah haji. Ya, Rob. Ya. Ada, gak gampang. Dan murni betul. Ketika Nabi Ibrahim diminta untuk memanggil orang haji, wa'adzin fin nasi lil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Kan memang ya udah memang dipanggil. Itu makanya betul kata orang, wah ini haji panggilan Pak. Ini di TV saya lihat beberapa kali berita tentang itu orang, Masya Allah, cuma apa dia kerjaannya itu nggak mungkin lah kalau dalam secara peratarnya. Kerjaan-kerjaan yang tidak mungkin dia bisa haji mengumpulkan uang, tapi buktinya dia berangkat. Dan itu bukti luar biasa.